Sinar matahari pagi mulai terlihat dari ventilasi kamar, membuat mata Taeyong mengendap perlahan. Taeyong tersenyum saat melihat Yen berada dalam pelukannya. Akhirnya dia bisa mendapati kembali wajah cantik Yen. Taeyong merasa ini semua seperti mimpi. Mata Yen mengatap nafasnya teratur, bulu terlentik, dan bibir itu terlihat sangat cantik dan menggemaskan. Morning baby, Yen tersenyum. Morning to my boy, ucap Yen sambil menyentuh wajah tampan Taeyong. Taeyong tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya sampai pipinya merah karena panggilan Yen. Dia meraih tangan Yen dan mengecupnya perlahan. Yen tersenyum kemudian mengusap rambut hitam Taeyong pelan dan Yen menyadari rambut Taeyong sudah sangat panjang. Taeyong, rambutmu sudah sangat panjang. Memangnya kenapa sayang kau tidak suka? Yen mengangguk, aku tidak suka, besok harus dipotong. Taeyong tersenyum dan memeluk Yen dengan erat. Kenapa sayang? Padahal aku suka. Semalam kau menarik rambutku dengan kuat. Taeyong hanya menggeleng dan memeluk Yen dengan erat seolah ada ingin dilepas. Kemudian Taeyong mengangkat wajahnya. Masih 13 tahun kok. Ya 13 alias 33 dasar. Sudah sana minggir, aku mau bangun. Yen pasrah saat Taeyong mencium bibirnya dengan begitu kuat dan dalam. Kemudian menapaskannya. Taeyong melihat wajah Yen memerah karena ulahnya. Jak, menyebalkan sekali kau ini. Sayang, ucap Taeyong dengan manja di telinga Yen. Yen menggigit bibirnya rasa saat merasakan Taeyong mulai membuka dengan perlahan gerakannya betul lembut seolah tangan Taeyong. Yen menyandarkan tubuhnya di dada Taeyong. Dia merasa lemas. Taeyong, aku takut hamil, kau terus keluar. Ya, ucap Yen sambil mengatur deru nafasnya. Yen masih takut jika Taeyong meninggalkannya. Cara mereka yang sangat rutin dan Taeyong selalu membuat Yen khawatir, apalagi saat ini dia sedang masa. Taeyong tersenyum dan malas pelipis Yen yang berkeringat. Jika hamil, maka itu adalah hal yang bagus. Kebetulan Mama sudah sangat menginginkan cucu dan aku juga sudah siap menjadi seorang ayah. Kita bisa menikah sekarang juga jika kau siap. Aku sudah siap, sayang, hanya tinggal menunggu kepastian saja. Jika kau sudah siap, kita temui ibuku dan sebelum menikah biarkan aku menyapa kedua orang tuamu dan meminta maaf kepada mereka. Ucap Taeyong yang menarik selimut menutupi tubuhnya. Dia menatap wajah Taeyong yang tulus. Tapi kedua orang tuaku sudah tidak ada, Taeyong. Aku tahu, tapi aku tetap ingin berkunjung ke makamnya. Bagaimanapun aku memiliki dosa yang besar. Jika mereka masih hidup, mungkin tidak akan merestui kita. Tidak ada orang tua yang mau anaknya menikah dengan pria yang pernah memiliki peran buruk di masa lalunya. Namun sayangnya kau malah bersamaku. Ia tersenyum dan jangkau akan menikah dengan Jenny bulan depan. Beberapa hari yang lalu dia menelponku. Mereka mengadakan resepsi. Lagi pula tunangannya juga sudah lama. Dia mengangguk, kok mau kita mendahului mereka? Apa maksudmu? Ya, kita harus lebih dulu. Jika jangkau bulan depan, kita juga bisa minggu depan. Yang tersenyum, dia tahu Taeyong sedang iri sekarang.
Ian tertawa dan memukul pipi Taeyong perlahan. Dan kau jangan lupa calon istrimu siapa, seorang model terkenal dari Angel. Itu bukan main-main. Taeyong tersenyum dan memainkan jemari tangan Ian. Tenang saja, penyanyikan oleh calon istriku akan kukabulkan, ingat itu. Pipi Ian memerah saat Taeyong memanggilnya. Sebentar lagi kau akan menyandang status Nyonya Kim. Itu adalah hal yang luar biasa. Dia ada di rumah sakit jiwa. Kau yakin ingin menemuinya, sayang? Aku takut hal itu tidak baik untuk Sherin dan juga untukmu. Tapi aku ingin mengatakan permintaan maafku padanya dan ingin melihat keadaannya. Jawab Ian. Taeyong hanya mengangguk. Hubungannya dengan keluarga Sherin tidak lagi baik. Namun Taeyong mendengar dari suster penjaga Sherin bahwa gadis itu mulai membaik. Sayang, besok kita langsung ke Swiss menemui Oma. Apakah kau siap? Taeyong tersenyum dan memeluk Ian erat. Dia mengecup pipi gadis itu. Keduanya saling bertatapan datar. Senyum, aku tak akan mengecewakanmu. Kita akan menikah lebih dulu daripada Jungkook dan Jennie. Aku tak mau kalah. Terserahmu saja. Asalkan bisa mengabulkan semua permintaan dan kebutuhanku. Untuk hal itu tak usah dipikirkan. Tidak sabar rasanya menjadi pasangan suami istri, ucap Taeyong. Sebenarnya bukan hanya Taeyong tapi Ian juga. Walaupun mereka berjalan bebas, jika sudah menikah pasti ada kesan yang berbeda. Ian tidak menyangka Taeyong membenarkan. Dan malah pria itu yang berjalan ke arahnya dengan cepat, memeluk dan menggenggam tangannya dengan erat dan tak akan terlepaskan. Suara Janya membawa Ian ke Swiss menemui ibunya. Dan saat ini Ian dan Taeyong berdiri di depan mansion naga milik Yera. Tangan keduanya saling berpegangan dengan begitu erat. Mereka saling berhadapan kemudian tersenyum. Louis membuka pintu utama agar keduanya masuk. Taeyong mempererat genggaman tangannya pada Ian. Kedua menghentikan langkahnya saat melihat Yera yang baru saja turun dari tangga. Penampilan wanita itu rapi dan selalu saja berkelas. Yera tersenyum saat melihat Taeyong yang sedang menggandeng tangan Ian. Dia melangkah mendekati mereka berdua dan memperhatikan keduanya satu persatu. Yera menatap ke arah Ian. Jap, Taeyong sambil mengangkat tangan. Mereka saling menggenggam satu sama lain. Yera tersenyum. Dia bisa melihat aura kebahagiaan terpancar dari keduanya. Bahkan aku bisa merasakan aura cinta kalian di sini. Taeyong, sebaiknya kau minggir sebentar. Taeyong dan Ian mengerti heran. Terlebih Taeyong, dia merasa bingung dengan permintaan ibunya. Kenapa, Oma? Sudah aku katakan minggir dulu. Aku mau bicara dengan calon menantuku. Yera mendorong tubuh Taeyong ke samping. Kemudian dia tersenyum menyentuh kedua lengan Ian. Ian akhirnya Taeyong berhasil membawamu ke hadapanku seperti yang aku harapkan. Selamat datang di keluarga Kim. Panti Ian, aku adalah mertuamu. Panggil aku Oma. Jangan coba memanggil Laundry. Jika tidak, maka aku tidak akan merestui kalian. Ian meratkan mata dan memegang mulutnya. Masuk ke Oma. Aku senang sekali Oma bisa menerimaku dengan baik. Yera tersenyum dan menyentuh tangan Ian. Ya sudah, kita bicara di ruang tamu saja. Dan Taeyong, tolong buatkan minuman ya. Aku sedang tidak ada maid sekarang. Sudah sangat cepat. Taeyong terdiam di tempat dan mendengus sebal. Kenapa saat ini dia terlihat teraniaya?
Ya, dan ia duduk di ruang tamu dan saling bercengkrama. Keduanya terlihat begitu asyik, tawa keduanya terdengar begitu jelas. Wah, akhirnya kisah kita tidak jauh beda ternyata, Oma. Aku juga tak tahu entah ini kebetulan atau ibaratkan pepatah, buah tidak jatuh dari pohonnya. Kau tahu, saat aku dulu bekerja menjadi resepsionis perusahaan ayahnya setelah mengejarku. Ya, tertawa itu bukan salahku, tapi salah istrinya. Siapa suruh kurang menarik, dan ayahnya Mendayu juga selalu mengejarku. Selama ini orang-orang memiliki resepsi yang berbeda. Yang disalahkan adalah wanita, padahal semua berasal dari si pria. Benar sekali, Oma, apa kata yang anak tunggal. Heran mengaku dulu aku berharap memiliki seorang anak perempuan, namun yang lahir malah laki-laki. Dayo memang keras kepala dan egois. Aku harap kau paham kan hal itu, Yen. Sifat itu mungkin timbul karena Taeyong sangat disayang dan dimanja oleh ayahnya, termasuk aku sendiri. Tapi Taeyong sangat paham bagaimana menyayangi orang yang dicintainya. Aku harap kau bisa mencintai putraku dengan tulus, karena selama ini dia kesepian. Ya, rata saya maafkan Taeyong yang pernah melukaimu, Yen, karena saat itu Taeyong ragu dia mempertahankan Jiren karena rasa kasihan, namun saat mengetahui faktanya dia merasa sangat menyesal membiarkanmu pergi. Taeyong berjanji padaku bahwa dia akan membawaku kembali dan akan menikahimu, karena aku menyuruhnya untuk berjuang dengan keras dan jangan pernah kembali sebelum mendapatkan apa yang kau inginkan. Aku bangga karena Taeyong berhasil mencapainya. Yen merasa terharu, ternyata selama ini Taeyong benar-benar berjuang untuknya. Yen terpatung mendengar ucapan Yera. Wanita itu menjauhkan wajahnya kemudian tertawa melihat ekspresi Yen. Oma, kami belum menikah. Di luar nikah juga tidak masalah. Aku yakin kalian sering. Pipi Yen benar-benar memerah karena pertanyaan itu. Kenapa Yera sangat terbuka? Yen pun akhirnya mengangguk. Ya sudah, apalagi yang kau tunggu? Jika aku hamil itu lebih bagus, Yen. Kau tahu kenapa aku hanya memiliki satu orang? Yen menggelengkan kepalanya. Tapi Hera sambil melepaskan rambut pendeknya. Dia merasa khawatir akan usia Taeyong. Yan merasa pipinya memerah. Sekarang dia tidak menyangka ibu Taeyong sangat frontal. Yan merasa dirinya bukan pengacara berbicara dengan ibu mertuanya, tetapi dengan teman sebayanya. Taeyong tersenyum melihat keduanya saling bercengkrama dan terlihat akrab. Kemudian dia menghampiri keduanya dan membawa nampan berisi minuman. Kedatangan Taeyong membuat perbincangan keduanya senyap. Kenapa diam? Kalian pasti sudah membicarakan, bukan? Ucap Taeyong. Heran membangun mukanya malas. Ya, kau sangat mengganggu. Duduklah, kita bahas soal pernikahan kalian. Yan merasa terkejut. Oma, kami belum melakukan persiapan 3 hari ke depan. Terlalu cepat, ucap Yan. Taeyongnya santai saja. Cepat bagaimana? Kau jangan pikirkan soal resepsi, gedung catering, modal semua bisa didapatkan hari ini juga. Jangan lupa, Yan, kau menantu keluarga Kim. Taeyong tertawa mendengar ucapan ibunya. Yan menatap ke arah Taeyong yang terlihat santai. Oma, minggu depan saja bagaimana? Kami juga butuh waktu untuk menyebar undangannya, ucap Taeyong. Yan masih merasa belum siap, baginya itu terlalu cepat. Taeyong memilih menantu yang tepat untukku. Yan mulai sekarang anggap aku sebagai mama sendiri. Kau adalah bagian dari keluarga Kim dan kuharap kau bisa mengurus Taeyong dengan baik karena dia merepotkan. Taeyong tersenyum dan mengangguk. Aku paham bahwa Taeyong sangat merepotkan seperti bayi Oma. Yera dan Yan tertawa dan Taeyong kembali ternistakan.
Setelah banyak cengkrama, akhirnya Yan memutuskan menuju lantai atas ke tempat Taeyong yang memandangi seluruh isi kamar tersebut dan senyum kental dengan ciri khas anak muda yang melihat banyak medali dan penghargaan diperoleh Taeyong saat semasa sekolah dan diletakkan di jajaran layar kaca. Hal itu membuktikan bahwa Taeyong sangat sahabat prestasi. Ternyata prestasi juga ya. Tentu saja calon suami yang terbaik yang mengatakan lidahnya mendengar ucapan Taeyong pada itu. Hanya terasanya Mian kembali memperhatikan sisi kamar Taeyong dan kemudian matanya terlihat sebuah poster seorang model dan pakaian bikini. Sontak wajah Yan cemberut. Bisa-bisanya kamu memajang ini bertahun-tahun. Taeyong terasa dia hanya adalah pusat sekolah, tinggal di lepas saja apa susahnya. Tetap saja Yan merasa sebal. Merupakan salah satu model senior dan pensiun karena sudah menikah dan berumah tangga. Sangat pintar sekali merayuku. Taeyong tersenyum dia mengikuti langkah Yan berjalan menuju rak yang berisi foto masa kecilnya. Yan melihat Taeyong kecil yang baru bisa merangkak dan terlihat menggemaskan. Kedua matanya putus sipit sampai tak terlihat. Aku sangat menggemaskan si kecil. Yan menyentuh bingkai foto itu. Dia merasa sangat gemas. Taeyong tersenyum. Yan sekarang bagaimana, masih imut dan menggemaskan juga kan? Ucap Taeyong. Yan sekarang menyebalkan ucap Yan sehingga wajah Taeyong tidak berubah menjadi datar. Yan tersenyum melihat foto-foto Taeyong semasa sekolah hingga saat SMA. Dia juga melihat ada Jimin dan beberapa orang lagi di sana. Taeyong membalikan bingkai foto itu agar Yan tak melihatnya lagi. Dia tahu raut wajah gadis itu mulai berubah. Gua akan membuangnya, itu hanya bagian dari masa laluku. Yan hanya diam dan menunduk. Tetap saja hatinya merasa iri dan masih membanding-bandingkan antara dirinya sendiri. Tapi kalian dulu telah sangat mesra dan Jiren adalah cinta pertamamu. Pasti saat itu kau sangat mencintainya kan? Tak kenapa Yan merasa hatinya sedikit sakit jika membayangkan bagaimana Jiren dan Taeyong dulu, bahkan dia saja tidak pernah foto. Ucap Taeyong diiring dengan ucapan kepala Yan. Dia benar-benar sangat sayang pada look at me now. Taeyong membalikan tubuh Yan agar menghadapinya. Saat ini Yan merasakan air semata kelam. Taeyong menatapnya tepat di manik matanya. Yan bisa melihat tatapan tulus dengan penuh cinta di sana. Kau tahu aku berjuang untuk mendapatkanmu. Tentu aku tidak akan menyanyiakan hal yang sudah aku perjuangkan dengan keras. Aku berharap bahwa kau bisa percayakan hatimu padaku. Yan, aku pernah mengatakan padamu bahwa aku tak percaya cinta karena itu menyakitkan. Yan tersenyum dan air matanya jatuh. Dia mengangguk. Aku juga mencintai Taeyong. Aku bahkan sudah membiarkan seluruh hatiku digenggam olehmu sejak dulu. Taeyong tersenyum. Dia merentangkan tangannya. Yan langsung masuk ke pelukan Taeyong dan memeluk pria itu. Cintanya dengan erat, mata yang terpejam. Dia merasa cinta yang diberikan Yan begitu indah. Pelukan Taeyong adalah yang paling nyaman.